Hakikat bahasa pertama. Bahasa pertama atau bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali diperoleh anak secara alami sejak lahir melalui interaksi dengan lingkungan terdekat, khususnya keluarga. Dalam Khairun Nisha dan Udiono tahun 2023 menyatakan bahwa pemulihan bahasa pertama adalah proses ambang sadar yang dilalui anak dalam menguasai bahasa ibunya. Perkembangan pemulihan bahasa pertama. Tahap pertama yaitu tahap pralinguistik dari 0 sampai 7 atau sampai 12 bulan. Pada tahap ini, anak mengeluarkan bunyi-bunyi yang belum bermakna, seperti bumbling. Bunyi ini merupakan respon terhadap lingkungan dan interaksi dengan orang dewasa, terutama ibu. Bunyi yang akan menyerupai vokal dan konsonan, tetapi belum membentuk kata bermakna. Yang kedua, tahap satu kata, 12 sampai 18 bulan pada anak. Anak mulai mengucapkan kata-kata tunggal yang bermakna, biasanya berupa kata benda, kata kerja, atau kata sifat yang mewakili objek atau tindakan di sekitarnya. Kata ini sering disebut juga holofrastis karena satu kata dapat mewakili makna yang luas. Dan yang ketiga, tahap dua kata. Pada umur 18 sampai 24 bulan, anak mulai menggabungkan dua kata menjadi frasa sederhana yang menunjukkan hubungan antara objek dan tindakan. Misalnya, mama pergi atau susu habis. Pada tahap ini, anak mulai memahami struktur dasar bahasa dan hubungan antar kata. Dan yang keempat, tahap banyak kata, 3-5 tahun. Anak mulai menggunakan kalimat yang lebih kompleks dengan 3 kata atau lebih. Kalimat yang dihasilkan sudah mengandung unsur tata bahasa yang lebih lengkap, seperti penggunaan kata kerja, kata sifat, dan konjungsi. Pada usia ini, kemampuan bahasa anak sudah mendekati bahasa orang dewasa. Strategi pemulihan bahasa pertama. Yang pertama itu ada imitasi atau meniru. Anak meniru bunyi, kata, dan kalimat yang diucapkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Proses imitasi ini merupakan cara utama anak belajar bahasa pertama melalui peniruan ucapan yang didengar dalam interaksi sosial di sehari-hari. Yang kedua ada interaksi sosial. Anak memperoleh bahasa melalui interaksi aktif dengan orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar. Percakapan dan komunikasi yang sering terjadi memberikan stimulasi penting untuk perkembangan bahasa anak. Selanjutnya, hakikat bahasa kedua. Menurut Muryani pada tahun 2023, menyatakan bahwa bahasa kedua adalah bahasa yang dikuasai setelah menguasai bahasa pertama. Seringkali digunakan untuk komunikasi dengan orang lain latar belakang bahasa berbeda. Pemulihan bahasa kedua dapat terjadi secara formal maupun informal, dan biasanya melibatkan proses yang lebih sadar dibandingkan pemulihan bahasa pertama. Perkembangan pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, tahap reproduksi atau periode diam. Pada tahap awal ini, pelajar biasanya belum banyak berbicara dan hanya memahami kosakata reseptif sehingga sekitar 500 kata. Mereka lebih banyak mendengar dan menyerap bahasa, meskipun belum mampu memproduksi ucapan sendiri. Periode ini bisa berlangsung antara 3 hingga 6 bulan dan tidak selalu dialami oleh semua pelajar. Yang kedua itu ada tahap reproduksi awal. Di tahap ini pelajar mulai memproduksi frasa pendek, 1 atau 2 kata. Mereka dapat mengingat potongan-potongan kata dalam bahasa kedua. Meskipun masih sering terjadi kesalahan dan keterbatasan dalam penggunaan tata bahasa. Kata-kata aktif dan pasif meningkatkan hingga sekitar 1000 kata. Tahap ini biasanya berlangsung sekitar 6 bulan. Yang ketiga, tahap awal bicara. Kosakata pelajar meningkatkan hingga sekitar 3000 kata. Mereka mulai mampu menggunakan kalimat tanya sederhana dan mulai membangun struktur kalimat dasar, meskipun masih sering terjadi kesalahan gramatikal. Pada tahap ini, pelajar sudah lebih aktif dalam berkomunikasi. Yang keempat, tahap fasih menengah. Pada tahap ini, pelajar telah menguasai lebih dari 6.000 kosakata dan mampu menggunakan kalimat dengan struktur yang lebih kompleks. Mereka dapat berbagi pikiran, pendapat, dan mulai memahami serta memproduksi kalimat yang lebih bervariasi meskipun kesalahan dalam membentuk kalimat kompleks masih mungkin terjadi. Yang kelima, tahap terakhir adalah tahap mahir.
di mana kemampuan pelajar mendekati penutur asli. Mereka mampu menggunakan bahasa kedua secara efektif dalam berbagai situasi formal maupun informal. Biasanya, tahap ini dicapai setelah 5 hingga 10 tahun pembelajaran yang konsisten dan intensif. Selanjutnya, strategi pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, mempergunakan pemahaman non-linguistik sebagai dasar untuk penetapan atau pemikiran bahasa. Strategi ini berlangsung dan beroperasi pada tahap umum dalam karya Brown mengenal dasar kognitif ujaran tahap 1. Adapun objek dan persona terus-menerus ada walaupun di luar jangkauan pandangan yang merupakan pemahaman non-linguistik yang menjadi dasar atau landasan bagi pengarah bahasa atau terjemahan anak-anak terhadap ketidakstabilan atau kemudahan mengalirkan pemikiran ke dalam kategori-kategori bahasa yang lebih pasti. Yang kedua, anggaplah bahwa bahasa dipakai secara referensial atau ekspresif dan dengan demikian menggunakan data bahasa dan data bahasa. Anak-anak kelompok tersebut memiliki 50 kata. Pertama, mencakup suatu proporsi nominal umum yang tinggi dan yang seakan-akan melihat fungsi utama bahasa sebagai penamaan objek. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu bahasa pertama adalah bahasa yang diperoleh anak secara alami melalui interaksi dengan lingkungan terdekat sejak lahir dan menjadi dasar utama dalam perkembangan kognitif, sosial, dan identitas anak. Bahasa kedua adalah bahasa dipelajari setelah bahasa pertama, biasanya melalui proses pembelajaran yang lebih sadar dan terstruktur, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, motivasi, dan lingkungan. Pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua memiliki tahapan serta strategi yang berbeda, di mana bahasa pertama lebih mengandalkan proses alami dan interaksi keluarga, sedangkan bahasa kedua lebih banyak melibatkan pembelajaran formal dan praktik langsung.